Welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Hamzah Al-Mahira. Dalam sesi kali ini, saya akan membahas sumber-sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formil terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin, dan perjanjian. Yang pertama, undang-undang. Dalam sumber hukum formil, undang-undang adalah peraturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat. Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum utama dalam sistem hukum modern. Undang-undang dalam hierarki sumber hukum di Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang berada dalam hierarki sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima adalah peraturan presiden atau Perpres. Dan yang terakhir, yang keenam adalah peraturan daerah atau Perda. Sumber hukum formil kedua adalah kebiasaan. Dalam sumber hukum formil, kebiasaan atau custom atau hukum kebiasaan, customary law, adalah salah satu sumber hukum yang diakui dan dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan perkara. Kebiasaan dalam hukum mengacu pada praktek yang telah berlangsung lama dalam masyarakat dan diterima sebagai aturan yang mengikat. Menurut sumber hukum formil, kebiasaan dapat menjadi hukum apabila memenuhi dua syarat utama. Syarat pertama adalah dilakukan secara terus-menerus atau usus. Kebiasaan tersebut telah berlaku dalam waktu yang lama dan diikuti oleh masyarakat. Yang kedua, diterima sebagai kewajiban umum atau kewajiban hukum. Opinio Jurisdice Necessitatis. Kebiasaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajib diikuti, bukan sekedar kebiasaan biasa. Di Indonesia, hukum kebiasaan diakui dalam sistem hukum, terutama dalam sistem hukum adat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai keputusan pengadilan. Sumber hukum formil ketiga adalah traktat. Traktat dalam sumber hukum formil adalah perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan internasional. Traktat disebut juga sebagai perjanjian internasional dan menjadi salah satu sumber hukum yang mengikat bagi negara-negara yang menandatanganinya. Di Indonesia, traktat diakui sebagai sumber hukum berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Presiden dengan persetujuan DPR dapat mengadakan perjanjian internasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur mengenai prosedur pengesahan traktat agar dapat berlaku di Indonesia. Menurut hukum internasional, traktat memiliki beberapa bentuk, seperti 1. Traktat bilateral. Traktat atau perjanjian antara dua negara. Dan yang kedua, traktat multilateral, yaitu perjanjian antara lebih dari dua negara. Traktat menjadi hukum yang mengikat karena adanya asas pacta sunt servanda,
yang berarti perjanjian harus dipatuhi. Sumber hukum keempat adalah jurisprudensi. Dalam sumber hukum formil, jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar atau pedoman dalam memutus perkara yang serupa oleh hakim lain di kemudian hari. Jurisprudensi menjadi sumber hukum ketika suatu putusan telah berulang kali dijadikan referensi dalam putusan-putusan selanjutnya dan diterima sebagai prinsip hukum yang berlaku. Jenis-jenis jurisprudensi. 1. Jurisprudensi tetap. Putusan yang secara berulang dijadikan pedoman dalam perkara serupa dan diakui sebagai hukum yang berlaku. Kedua, jurisprudensi tidak tetap. Putusan hakim yang belum konsisten dijadikan rujukan dalam putusan-putusan lain. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung sering menerbitkan kumpulan jurisprudensi sebagai acuan bagi hakim di berbagai tingkatan peradilan. Sumber hukum kelima adalah doktrin. Dalam sumber hukum formil, doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan atau sumber dalam pembentukan hukum maupun dalam penafsiran hukum oleh hakim, advokat, dan akademisi hukum. Doktrin sering digunakan ketika terjadi kekosongan hukum atau ketika suatu aturan hukum memerlukan penafsirannya lebih lanjut. Contoh doktrin dalam hukum adalah yang satu, trias politika dari Montesquieu, yaitu konsep pemisahan kekuasaan. Yang kedua, teori hukum murni dari Hans Kelsen, yaitu menekankan hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri. Dan yang ketiga, utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menjabarkan bahwa hukum harus bertujuan untuk mencapai manfaat terbesar bagi banyak orang. Sumber hukum formil yang ketujuh adalah perjanjian. Dalam sumber hukum formil, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Perjanjian menjadi sumber hukum karena menciptakan aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersepakat. Sebagaimana diatur dalam asas Pacta Sunt Servanda, perjanjian harus ditaati. Di Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, pasal 1313, yang menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau orang yang lain atau lebih. Demikianlah penjabaran tentang sumber hukum formil. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you in the next video.